oknum atau siapapun itu yang menghalang-halangi kerja pers atau kerja wartawan, berarti dia melanggar atau melawan Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Cukup. Oke, luar biasa. Oke, selamat malam sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Luar biasa malam hari ini di weekend, hari Minggu, kita tiba-tiba punya mendadak ada acara podcast di latar belakangi dengan banyaknya aduan-aduan daripada masyarakat terkait sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB yang saat ini sedang proses ya, mungkin dari bentuk perikasi. Tadinya narasumber kita ada 3 ya. 2 berhalangan, 1 dari jurnalis senior, saya minta pengalaman dia terkait tentang pemerhati publik. Kedua, tokoh pendidikan, saat ini berhalangan juga. Tapi yang luar biasa, narasumber kita yang satu ini bisa hadir dalam kesibukannya. Saya kira tadi narasumber saat ini yang nggak bisa hadir, ternyata beliau yang bisa hadir. Kita sambut malam hari ini di studio kita yaitu Ketua PWI Provinsi Banten, Persatuan Wartawan Indonesia, Bang Opan. Saya panggil Bang Opan ya, Bang? Aduh, waduh, luar biasa, Bang. Weekendnya bisa hadir, Bang. Siap. Bang, izin, Bang, kita bicara santai saat ini perihal tentang sistem penerimaan murid baru. Mungkin kami mendapat informasi PWI sendiri sudah membuka posko aduan. Nanti saya mau tanya-tanya, Bang, sejauh apa nanti aduan daripada masyarakat. Selain daripada PWI, Ombudsman juga buka posko aduan juga, baik juga lembaga-lembaga mahasiswa ataupun yang lainnya. Artinya masyarakat berpartisipasi terkait tentang sistem penerimaan murid baru. Bang, izin, Bang, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Oke, selamat sore ya, atau selamat malam kawan-kawan Lugas TV. Di kesempatan ini sesuai tadi yang disampaikan oleh Bang Naga, kita akan sedikit berbincang soal dunia pendidikan di Provinsi Banten, khususnya menyoroti soal SPMB 2025. Oke, temanya, Bang, izin, Bang, kalau berkenan, yaitu hilangnya fungsi pengawasan publik, Bang. Setuju nggak, Bang? Sangat-sangat setuju. Oke, iya. Jadi tema kita yang malam hari ini adalah hilangnya fungsi pengawasan publik, di mana pers adalah ada garda terdepan menjadi pengawasan publik. Boleh, Bang, PWI Provinsi Banten membuka posko. Ini pertanyaan saya yang paling dasar. Sejauh ini seperti apa aduan yang diterima daripada teman-teman PWI Provinsi Banten? Oke, memang pertama saya jelaskan dulu, memang dari awal kita, sejak SPMB ini dimulai, kita memang sudah adakan rapat ya, kita sudah diskusi internal juga bahwa kita akan mengawal soal SPMB 2025 ini. Nah, berangkat dari semangat itu, para fungsionaris PWI, khususnya PWI Provinsi Banten dan bisa disebut sebanten lah, kita bentuk posko pengaduan ya. Itu ada yang kita layani 2, maksudnya secara online dan secara manual, jadi mereka bisa datang langsung. Kalau yang secara manual kemarin sih belum ada memang yang datang langsung, tapi kalau secara online itu banyak sekali aduan, terutama soal sulitnya mendaftar secara online dan mekanisme yang dirasa masyarakat itu dalam tanda kutip itu agak ribet. Nah, aksesnya itu susah didapat. Ya, betul. Itu salah satunya. Oke, sejauh ini tadi Ketua sudah menyampaikan terkait tentang sulitnya akses yang diperoleh daripada masyarakat. Saya mau menyampaikan, mungkin Ketua juga atau teman-teman dari PW mengetahui bahwa ada tentunya dalam program ini ada namanya Juklis, petunjuk teknis. Betul. Dari Gubernur. Betul. Kalau kita berbicara dulu Ketua tingkat provinsi ya Ketua, SMA sama SMK negeri. Betul. Ketua melihat daripada surat edaran yang diberikan atau Juklis ini, seperti apa pandangan daripada PWI, Ketua? Mungkin sudah sekilas sudah mengetahuinya. Iya. Yang pasti tetap ada plus minus ya. Dari tahun kemarin namanya PBDB, iya, PBDB. Tahun ini sekarang SPMB. Itu Juknisnya saya lihat juga cukup panjang juga, tapi kalau kita cuma menyoroti dan menggarisbawahi soal
apa ya? Kayaknya nggak hanya PWI ya, teman-teman yang lain juga, Ombudsman dan lain-lain juga menyebut ini SPMB tahun ini bisa dibilang apa ya? Tertutup. Tertutup dalam artian publik atau masyarakat itu malah nggak bisa mengawasi, hilang. Jadi ya sesuai apa kata kawan-kawan itu disebutnya fungsi pengawasan yang apa ya? Yang hilang. Jadi saya malah nyorotin di mana katanya asas transparansinya katanya kan. Justru kita kepingin apa proses SPMB ini berjalan transparan. Jadi semua pihak itu bisa menyoroti. Kalau sekarang kan enggak. Ya kan? Yang bisa ngelihat, yang bisa apalagi soal pemeringkatan ya, nih, soal pemeringkatan. Soal pemeringkatan ini cuma bisa diakses oleh anak yang bersangkutan yang punya akun. Dan dia pun hanya bisa melihat posisi dia, tanpa bisa melihat yang lain. Ya kan? Kalau tahun kemarin kan enggak, semua bisa diakses tuh, dilihat. Oh iya, ada bahasa posisi sementara aman. Gitu. Ah betul. Jadi masyarakat khawatir ya Ketua ya. Oke Ketua, izin Ketua. Ini saya sudah cetak Ketua. Ada 44 lembar daripada Juknis Provinsi Banten. Saya berpikir apakah semua sekolah sudah mempelajarinya, saya kurang paham ya Ketua ya. Mudah-mudahan lah dipelajari. Tapi sedikit ya Ketua, saya minta pandangan dari Ketua. Di sini tadi sudah Ketua sampaikan tentang transparansi. Saya mau kasih ke Ketua itu terkait tentang transparansi ya Ketua ya. Di dalam bab 2 halaman 7. Saya mau sampaikan ke Ketua. Tadi sudah disinggung Ketua. Saya bacakan buat Ketua dan sahabat Lukas TV. Oke, bab 2 itu butir B prinsip. Di situ poin 2 dikatakan transparan. Transparan artinya bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat, orang tua dan wali murid. Pandangan Ketua, apakah ini berjalan? Enggak. Jadi saya rasa Juknis ini nggak terlaksana. Kalau mereka bilang terbuka toh enggak. Malah kemarin dari informasi yang beredar kan malah Bapak Gubernur sendiri ya Pak Andra Soni yang merestui untuk penyelenggaraan SPMB tahun ini 2025 ini tertutup. Ya enggak? Alasannya malah karena ingin nggak ada apa ya dalam tanda kutip timbul kericuan dan kegaduhan lagi. Tapi ini justru malah saya jadi pemicu kegaduhan ya. Saya sih berharap ya Pemprov Banten dalam hal ini Dindik Provinsi, karena nggak tahu sudah dirubah atau belum kebijakan ini. Kalau saya update 2 hari atau 3 hari yang lewat itu sistem ini masih dilaksanakan tertutup. Kalau kita sih inginnya masyarakat pers di Banten sih inginnya Dindik atau Pemprov segera segera merubah aturan ini ya, dibuat transparan mungkin sebaiknya. Oke, terkait itu Ketua, saya mau mencoba berbicara dengan jalur domisili. Domisili. Di Lugas TV sendiri sudah puluhan mengadu ke kami terkait domisili. Mungkin teman-teman media kita juga, teman-teman rekan-rekan kita ada yang mengadu. Betul. Tentunya posko PWI Banten sudah ada mengadu. Ini berbicara domisili. Tapi ada poin di sana bukan melihat dari jarak, tapi nilai raport, pandangan daripada Ketua PWI Provinsi Banten terkait ini. Ini kan kita bisa bilang nggak, ya itu tadi ini jadi nggak fair ya. Kalau memang domisili pasti acuannya itu jarak. Tahun kemarin kan positif PPDB? Iya, jarak yang dipakai. Kalau ini nggak, jadi apa gunanya domisili yang dipakai? Kalau kemudian domisili itu masih ada embel-embelnya nilai rapor, iya kan? Kalau domisili ya sudah dong domisili. Ini kan berarti kan nanti logikanya seperti ini. Jika seseorang anak jaraknya dekat, memenuhi syarat domisili, tapi nilai lapor dia tidak cukup atau kurang, dia nggak diterima kan, pasti kan? Nah, malah nanti yang jaraknya jauh dari sekolah, tapi nilainya cukup, diterima. Nah ini kan aneh, ya kan? Jadi maksud saya ini aturannya dibuatnya bias, ya nggak? Sebenarnya sih saya kalau tahun-tahun 90-an dulu kita lebih enak mungkin masuk sekolah ya. Karena yang dulu dipakai itu nilai Eptanas. Siap. Eptanas murni. Bener nggak? Nilai NEM, nilai Eptanas murni. Dan
sekolah yang bersangkutan itu sudah punya apa ranking atau sudah ada, nah nilai sekian, nilai Eptanas sekian diterima di SMA ini, misalkan SMA apa ya kita sebut SMA 1 Cilegon, nilai Eptanas ini murninya, contoh ya? Ya Contoh. ini kita contohkan, kita balik ke zaman dulu sedikit. Nah SMA 1 Cilegon nilai Eptanas murni yang diterima adalah misalkan 38, sekian, dan itu dipatuhi, ya kan? Jadi wajar. Jadi yang maksud saya di sini kata kuncinya ini parameternya nggak jelas nih, ya kan? Itu kata kunci yang mau saya sampaikan, maksud saya. Oke, luar biasa. Ketua sudah menyampaikan tadi perihal ini tentang jarak, ya. Kita mendapat satu aduan di Kota Cilegon, khususnya saya tidak mau sebut nama sekolahnya. Dia itu jaraknya itu kurang lebih 700 meter. Wow. Secara administratif satu kelurahan dengan sekolah tersebut, tentunya secara logika sehat, mungkin ini keterima ya Ketua, betul, ya. Betul. Ya, tapi yang kata Ketua tadi karena nilainya mungkin di bawah daripada rata-rata, ini tidak akan terima. Tentunya si anak akan kecewa, tentunya Ketua ya. Betul. Nah, ini yang Ketua sampaikan tadi. Betul. Apa pesan Ketua terkait tentang ini Ketua? Ya sebenarnya sih ini kita harus belajar dari pengalaman ya, berangkat dari pengalaman itu tadi PBDB ataupun SPMB itu harus punya aturan yang jelas ya, aturan yang jelas, bukan aturan yang bias ya nggak. Kalau memang domisili ya sudah domisili aja, nggak usah ada embel-embel nilai lagi, benar nggak? Jalur yang lain juga begitu, prestasi aja, nggak usah ada embel-embel yang lain lagi, benar nggak? Ini kan banyak lah ya kalau kita bicara SPMB ini, ada anak berprestasi sudah mewakili daerah tingkat nasional tapi nggak diterima. Kenapa lagi nanti balik lagi, nilainya malah yang nggak cukup. Nah maksud saya harus ada parameter yang jelas, harus ada acuan yang jelas, dan aturan yang dibuat ini jangan bias gitu kan. Kasihan masyarakat ya nggak, kasihan memang anak-anak yang memang punya potensi, ketika memang ini ngaruh loh, kalau kita nanti ini berpengaruh ke psikologis anak, ini luar biasa. Ada kekecewaan, jangan sampai tunas-tunas harapan bangsa kita itu secara psikologis sakit ya. Sakit dalam artian hanya karena aturan yang nggak jelas, aturan yang bias, mereka harus mengorbankan mengorbankan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak. Nah itu saya kira. Oke, Ketua menarik tadi Ketua sudah menyampaikan hak daripada anak. Saya mau bagikan kepada sahabat Lugas TV. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Betul. Di pasal 31 ayat Undang-Undang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Saya khawatir Ketua, ketika kita anggaplah si Joko ya, anak ini si Joko ini memang layak Ketua sekolah dan memperoleh pendidikan di sekolah tersebut, tapi dengan oknum dia itu sehingga tidak masuk ke sekolah itu, itulah bagi saya itu melanggar hak. Betul. Ketua bisa sampaikan kepada pemerintah. Betul. Dan kesempatan ini. Oke, mungkin ini apa ya, saya sebut sebagai suara kami, suara masyarakat pers di Banten. Kami minta atau kami ingin pemerintah daerah, dalam ini pemerintah Provinsi Banten atau OPD terkait Dindik Provinsi Banten, segera merubah aturan ini, dalam artian mari SPMB 2025 ini dibuat terang benderang, ya nggak, dibuat setransparan mungkin. Jadi nggak ada lagi yang namanya katanya sistemnya tertutup. Fungsi pengawasan ini sangat penting loh, bukan hanya PWI, teman-teman ombudsman, teman-teman yang lain juga udah malah sampai KPK sudah menyoroti ini, dan ini jadi catatan serius bagi masyarakat pers. Setelah ini mungkin PWI Banten akan buat tim investigasi. Setuju. Kita akan cross check apa benar dengan sistem yang tertutup ini SPMB berjalan lancar, atau malah mungkin di balik ini ada permainan yang luar biasa. Nah, ini berbicara permainan Ketua, ya. Tadi siang saya mencoba salah satu tokoh pendidikan di dalam kesempatan ini. Saya tidak mau memberitahu siapa beliau itu, tapi wejangan beliau itu sangat masuk akal. Dengan adanya arahan dan perintah daripada pemerintah, pejabat pemerintah daerah,
titip menitip segala macam tidak boleh. Dikatakan daripada tokoh pendidikan ini menguntungkan guru dan panitia. Pendapat Ketua seperti apa nih Ketua? Iya, tadi sudah saya sampaikan ya. Makanya terlepas dari apapun itu sebenarnya kita dukung apa yang dilaksanakan Pak Gubernur ya. Kita dukung program Pak Gubernur, pemerintah provinsi kita dukung, asalkan dalam tanda kutip semua itu keberpihakan atau muaranya kepada kepentingan masyarakat. Kalau tadi Bang Naga bicara pasal 31, iya. Nah di pasal 28 itu ada fakir miskin dan Iya. anak-anak terlantar itu Siap. dipelihara oleh negara. Iya nggak? Iya. Jadi tanggung jawab moral kita kepada anak bangsa ini nanti ditagih. Negara punya tanggung jawab loh, punya Iya. tanggung jawab Hal moral. ini gubernur lah. Iya, Gubernur, ya. ini sejalan dengan undang-undang. Fakir Iya. miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, jangan sampai memang orang yang kekurangan atau masyarakat miskin karena ada oknum atau ada kecurangan, ya kan? Yang kaya dimiskinkan. Nah, Ini dan menarik ini. tidak mendapat kesempatan pendidikan yang layak. Nah, itu. Oke. Gitu. Ya, saya setuju yang pasal 28 tadi. Ketika pengumuman sudah disampaikan oleh setiap sekolah, dan wajibkah kita sebagai kontrol sosial bagian daripada kontrol sosial daripada pers, boleh nggak kita bertanya ke sekolah itu, boleh nggak dipajang hasil daripada jalur domisili, jalur daripada prestasi, jalur daripada afirmasi dan perpindahan. Boleh nggak kita secara ini? Boleh. Ya itu tadi salah satu fungsi pers adalah fungsi kontrol ya, fungsi kontrol, dan makanya kata saya tadi kita akan buat tim khusus nantinya, karena kan kalau nggak salah besok tuh hari tanggal terakhir pendaftaran untuk SMA dan SMK, kemudian pengumuman di tanggal 30 ya. Makanya sebelum itu sih kembali lagi saya menghimbau, saya mengharap sih, masih berharap pemerintah daerah Dindik bisa merubah aturan ini, bisa merubah sistem yang dipakai ini. Bagaimana ini kata saya tadi kembali dibuat transparan mungkin, transparan. Tapi ya kita lihat, intinya kita masyarakat pers juga saya menghimbau kawan-kawan juga, nggak hanya PWI, ada kawan-kawan yang lain juga. Kita itu apa ya, seorang jurnalis selain punya tanggung jawab moral, kita juga punya tanggung jawab terhadap generasi penerus kita ke depan, ya enggak? Terhadap anak-anak bangsa yang berhak memperoleh pendidikan yang layak. Nah, itu mungkin pesan saya. Oke, Ketua, mungkin 2 kali pertanyaan lagi Ketua, izin. Mungkin ini pertanyaan saya ini dari kacamata Ketua, sosok daripada gubernur kita, Bang Andra Soni. Apakah persoalan tentang sistem pendaftaran murid baru ini kira-kira bisa diterima masyarakat secara puas nggak Ketua? Dari kacamata Ketua. Ya. Puas nggak puas kita kembalikan ke publik yang menilai ya. Tapi kalau saya lihat ya contoh kecil tadi dengan posko-posko pengaduan yang kita buka itu banyak aduan masyarakat. Jadi ini saya rasa agak sedikit ini ya Ketua. Iya, jadi kalau kita curiga wajar, ya, karena ya, yang namanya tertutup pasti menimbulkan kecurigaan, bener nggak? Tapi kembali lagi, karena saya dari informasi itu Pak Gubernur sudah merestui sistem ini tertutup dan beliau juga mendukung ya, dan beliau katakan ada parameternya. Ya saya harap ini jelas nanti apa parameternya, ya nggak? Dan itu tadi mungkin tetap saja ini adalah PR besar bagi kita semua, PR besar bagi pemerintah daerah, bagaimana memang kita menyajikan sistem penerimaan siswa didik yang baru ini benar-benar yang transparan. Dan apa ya, ini saya rasa salah satu visi Pak Gubernur juga kan, bagaimana Banten ini maju, berkembang dan transparan dalam segala hal. Dan saya rasa beliau itu berangkat dari seorang Masyarakat biasa? Iya, masyarakat, Iya. masyarakat biasa, dan saya sangat yakin Pak Gubernur akan mendengar keluh kesah ini. Paparan daripada Ketua PWI Provinsi Banten ini luar biasa menjawabnya. Oke, Ketua, mungkin dari pertanyaan saya mungkin yang terakhir ini, Ketua, saya mau izin sama Ketua dengan hiruk pikuk aduan yang daripada masyarakat terkait potensi kecurangan. Dari kesempatan podcast ini, dari sisi daripada kontrol sosial,
Pers ataupun Persatuan Wartawan Indonesia, apa harapan dan masukan kepada Dinas Pendidikan khususnya Provinsi Banten? Ya itu tadi ya, kita kembali lagi harus ada perbaikan sistem. Apalagi ini semuanya digital online ya. Yang namanya error itu kan pasti terjadi. Ya itu tadi kembali lagi. Maksud saya, ayolah kita buat aturan yang jelas dan tegas dan tidak bias. Ya apa? Ya itu tadi mimpinya kita inginkan semua masyarakat atau semua anak-anak bangsa ini berhak memperoleh kehidupan yang pendidikan yang layak. Ya enggak, yang layak, dan semua itu punya hak. Jangan sampai hak-hak anak bangsa ini nantinya dalam sistem yang sedang dilaksanakan sekarang ini dirampas oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Itu kan harapan kita. Ya syukur-syukur SPMB kali ini berjalan dengan lancar, tapi kata saya tadi, karena digelarnya tertutup, curiga itu pasti. Oke, mungkin sebagian daripada kepala sekolah ataupun panitia tidak mengetahui fungsi daripada jurnalis. Ya, ada beberapa teman jurnalis yang berbicara dengan saya, sulitnya komunikasi dengan pihak panitia. Dalam kesempatan ini Ketua PW Provinsi Banten bisa menyampaikan kepada panitia ataupun pihak sekolah bagaimana undang-undang yang mengatur tentang pers supaya keterbukaan dan transparansi itu terjadi, Ketua. Silakan, Ketua. Ya, kepada pihak sekolah atau panitia penyelenggara ya, wartawan itu bekerja ya, kerja jurnalistik yang dilaksanakan seorang wartawan atau jurnalis itu dilindungi Undang-Undang Nomor 40 tentang pers ya. Jadi apapun itu, saya mengajak teman-teman penyelenggara, khususnya penyelenggara pendidikan, mari kita bersinergi, ya enggak? Apapun yang dilakukan wartawan itu asal jelas dalam artian dia melaksanakan kerja jurnalistik itu wajib, maksudnya wajib direspon, ya enggak? Ketika seseorang wartawan mengklarifikasi atau menanyakan sesuatu, ya enggak? Itu wajib direspon, ya enggak? Atau kan saya rasa penyelenggara pendidikan sudah paham lah ada hak-hak narasumber kan. Nah itu bisa dipakai juga kalau memang narasumber tidak mau menyampaikan, silakan. Tapi itu tadi tolong demi Banten yang maju ya, sesuai dengan visi misi Pak Gubernur ke depan, semua elemen dan semua lini ini harus bersatu, ya harus jadi satu. Bagaimana kita sama-sama mengawal khususnya dunia pendidikan Banten ini agar melahirkan putra-putra daerah yang nantinya akan mengharumkan nama daerah khususnya Provinsi Banten. Itu saya kira. Oke, luar biasa. Sahabat Lugas TV, tentunya saya mau menyampaikan kepada sahabat Lugas TV bagaimana peran pers dalam mengawal demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah, Ketua, pers itu adalah bagian daripada 4 pilar ya, Ketua. Ya. 4 pilar demokrasi, yaitu pers, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tentunya dalam kesempatan ini kepada penyelenggara yang disampaikan narasumber kita, harusnya memahami tugas dan fungsi kami sebagai pers. Ketika wartawan, jurnalis menemukan investigasi, lalu disampaikan kepada teman-teman media, saya bisa bayangkan 200 bahkan 300 lebih media akan memberitakan ini, bagaimana efek negatifnya kepada penyelenggara. Ya, Ketua ya? Betul. Oleh sebab itu, seperti saran daripada narasumber kita, mari sinergi untuk menciptakan kondusivitas pendidikan yang ada di Provinsi Banten yang sesuai dengan pada misi harapan daripada Gubernur Provinsi Banten. Ketua, closing statement. Oke. Oknum atau siapapun itu yang menghalang-halangi kerja pers atau kerja wartawan berarti dia melanggar atau melawan Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Cukup demikian. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih sahabat Lugas TV malam hari ini ya, karena luar biasa pertanyaan kita dibabat sama narasumber kita. Dengan poin malam hari ini yang bisa kami sampaikan, mari bersama-sama kita menciptakan sistem damai ataupun lancar ataupun harapan daripada masyarakat
terkait tentang sistem penerimaan murid baru itu, baik dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat. Kalau bentuk pelanggaran, kecurangan, tentunya ada berpotensi dengan sistem yang saat ini berjalan. Tapi kami sebagai jurnalis, sebagai pers yang dilindungi oleh undang-undang, Ketua siap mengawasi, Ketua ya? Ya, kita ikut mengawal. Siap mengawal supaya proses ini berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.